beberapa gugatan tiap data yang diajukan untuk menggugat ijazahnya presiden kita sebelumnya, itu ditolak oleh pengadilan negeri nih, Mas. Nah, gimana nih, Mas, kasus ini? Kenapa kok bisa ditolak? Jadi apakah kalau bicara tentang kewenangan mengadili ini kan kompetensi pengadilan ya. Dibuka nih, diperiksa, bener nggak sih pokok perkara itu bisa dibahas di sana kan begitu. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini. Karena berarti ada wilayah-wilayah pengadilan yang harusnya menyidangkan sengketa-sengketa atau perkara-perkara tertentu di Mas. Sekarang hari ini kita kembali lagi untuk bahas yang lagi viral nih, Mas, yaitu masalah beberapa gugatan tiap data yang diajukan untuk menggugat ijazahnya presiden kita sebelumnya, itu ditolak oleh pengadilan negeri nih, Mas. Nah, gimana nih, Mas, kasus ini? Kenapa kok bisa ditolak? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya ini viralnya atau hebohnya ya beberapa waktu lalu ya. Untuk saat-saat ini udah nggak begitu bergaung sih sebenarnya, tetapi masih tetap relevan lah untuk kita bicarakan, setidak-tidaknya untuk pengetahuan kita bahwa ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika mengajukan gugatan kan begitu, baik itu kepada siapapun ya. Nah, walaupun kemarin itu konteksnya gugatan mengenai ijazahnya Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo kan. Nah, kalau menurut Panitia nih, sebenarnya permasalahan gugatan itu tentu kita nggak akan mencari tentang substansi ya. Iya, betul. Entah itu ijazahnya itu asli atau bukan, itu bukan ranah kita untuk membahas, karena itu lebih ke udah materi perkara mereka. Karena udah bukan urusan kita sebenarnya, mau ijazahnya itu asli, mau ijazahnya itu palsu, kita hanya membicarakan soal formilnya aja. Betul. Jadi sebenarnya permasalahan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi itu bagaimana ceritanya? Nah, jadi kalau berdasarkan dari putusan-putusan pengadilan nih, Mas, tentang ijazahnya Jokowi ini, itu sebenarnya ditolak karena dikabulkan eksepsinya, Mas. Oke. Eksepsinya itu adalah bahwa pengadilan-pengadilan ini menyimpulkan bahwa objek gugatannya itu sebenarnya tidak tepat diajukan ke pengadilan negeri. Nah, itu berarti adalah salah kewenangan pengadilan nih, Mas. Oke. Tuh. Jadi apakah kalau bicara tentang kewenangan mengadili ini kan kompetensi pengadilan ya. Nah, di putusannya itu putusan sela kan? Betul. Nah, putusan sela itu menyatakan tentang kompetensi absolut atau kompetensi relatif atau waktu itu? Nah, ini yang perlu dibahas karena di pengadilan-pengadilan itu, di pengadilan Semang misalkan lebih tepatnya, itu menyimpulkan bahwa sebetulnya objek gugatannya itu tidak ke pengadilan umum, Mas, tapi harusnya ke sengketa informasi publik nih, Mas. Berarti itu salah, makanya ditolak nih, Mas. Nah, karena ini adalah sengketa informasi publik, itu berarti adalah kompetensi absolut nih, Mas. Oke, karena bukan di pengadilan negeri ya. Harusnya dia mengajukannya di komisi informasinya. Iya, Gitu ya. betul. Di komisi informasi, untuk kemudian di sana akan dibuka nih, diperiksa, bener nggak sih pokok perkara itu bisa dibahas di sana kan begitu. Jadi waktu itu pokok perkaranya soal apakah soal publikasi ijazah atau bagaimana, Pak? Iya, karena yang menjadi pokok gugatannya itu adalah seharusnya itu dibuka tuh informasinya di dalam persidangan, dan harusnya Jokowi itu membuka informasi itu. Nah, karena ini itu berhubungan dengan kenapa sebelumnya Jokowi bisa ini, sehingga itu harusnya masuknya ke sengketa informasi publik nih, Mas. Nah, ini yang jarang banget diomongin nih, Mas, adalah karena ini adalah kompetensi pengadilan nih, Mas, kompetensi pengadilan. Nah,
ini kan ada 2 nih, Mas. Pertama, karena tadi kan saya sudah menyebutnya nih absolut. Nah, ada juga nih, Mas, yang relatif. Nah, apa tuh sebenarnya nih, Mas, kompetensi relatif? Oke, jadi kalau kompetensi relatif ini kan bahwa yang harus dipahami pertama kompetensi itu kan kewenangan mengadili ya, suatu pengadilan. Nah, kompetensi relatif bahwa memang benar kewenangan mengadili di pengadilan negeri. Misalnya nih, atau di pengadilan PUN, atau PUN itu tata usaha negara ya, atau pengadilan yang lain. Tetapi tidak di sana tempatnya. Misalnya nih, contoh, kita melakukan gugatan terhadap seseorang di mana mereka tinggal itu di kota Jakarta nih misalnya. Mereka tinggal di Jakarta, sengketanya di Jakarta, tetapi mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Semarang. Nah, tentu kemudian Pengadilan Negeri Semarang akan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini karena pertama, objek sengketa ada di Jakarta, para pihak juga tinggalnya di Jakarta. Seharusnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta, berarti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan seterusnya. Tidak di Semarang. Walaupun benar itu harus diajukan gugatan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan tata usaha negara. Karena sengketanya antar pihak nih, atau antar orang, bukan antar pejabat tata usaha negara atau produk tata usaha negara nih objek sengketanya. Itu kompetensi relatif. Oke, ini menarik ya, Mas, karena kompetensi pengadilan ini itu sangat jarang dibahas oleh bahkan advokat sekalipun tuh jarang dibahas ya. Nah, buat advokat sendiri kan itu udah rahasia umum ya, kita semua udah tahu seperti itu. Tapi kan untuk masyarakat itu belum begitu paham nih tentang kompetensi pengadilan karena berarti ada wilayah-wilayah pengadilan yang harusnya menyidangkan sengketa-sengketa atau perkara-perkara tertentu di Mas. Nah, karena kita udah ngomongin kompetensi nih Mas, gimana kalau misalkan kita bahas masalah kompetensi di kasus-kasus yang lain Mas? Oke, ada beberapa sih misalnya kayak kasus perceraian di pengadilan agama kan gitu. Kadang-kadang kan orang itu bingung. Saya misalnya nih, saya pernah beberapa kali menemui pasangan suami istri yang akan atau hendak mengajukan gugatan perceraian itu, mereka bingung. Dulu saya menikahnya di Jawa Timur, Surabaya misalnya. Bisa nggak sih saya mengajukan gugatannya di Semarang? Nah, terus kita tanya, lah KTP mana? KTP-nya, kan KTP-nya Semarang, dua-duanya. Ya ini bisa mengajukan ke Semarang, justru karena tempat tinggal mereka itu sekarang di Semarang, walaupun menikahnya dulu di Surabaya. Nah, kalau kecuali KTP-nya masih di Surabaya, ya di mana KTP itu, kartu tanda penduduk itu kan menunjukkan di mana dia bertempat tinggal sebenarnya kan. Nah, di sana dia harus mengajukannya. Itu berarti kompetensi relatif ya Mas? Relatif. Nah, bisa jadi kompetensi absolut itu misalkan seperti gini, ada pernikahan juga nih, mereka menikah. Pada awalnya salah satu dari dua belah pihak ini tuh berbeda nih agamanya, terus akhirnya menikah, melebur menjadi satu, misalkan salah satu mengikut agama satunya. Nah, suatu hari mereka mau bercerai. Nah, pengadilan mana nih yang harus mereka pakai? Apakah itu pengadilan negeri atau itu pengadilan agama? Karena ternyata salah satu dari mereka itu kembali ke agamanya yang pertama. Oke. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Jadi kalau itu kan dasarnya adalah karena kita negara yang hanya mengakui hal yang legal, hanya mengakui yang mana legal itu adalah akta otentik ya. Akta otentik bukti diri itu kan kartu tanda penduduk. Selama kartu tanda penduduknya bertuliskan di situ agamanya apa, di situlah mereka akan menyelesaikan permasalahan hukum. Misalnya begini, ada satu pasangan suami istri, kemudian salah satunya pindah agama, tapi belum merubah di KTP. Ya tetap mereka akan mengajukan gugatan itu di mana KTP itu menyebut agamanya apa. Tapi kalau kemudian di KTP itu mereka sudah berubah atau salah satunya mengubah agamanya, ya mereka akan mengikuti itu. Artinya
selama bukan dua orang atau pasangan suami istri yang beragama Islam, mereka akan melakukan gugatan di pengadilan negeri, kan begitu. Di pengadilan negeri. Walaupun mereka menikah itu di luar negeri misalnya nih, karena di Indonesia ini tidak mengakui perkawinan beda agama ya. Jadi harus satu agama. Nah, kalau di luar negeri bisa beda. Misalnya menikah di Singapura atau di Australia misalnya, yang mengakui perkawinan beda agama, kemudian mereka menikah, lalu kemudian setelah tinggal di Indonesia, kembali ke Indonesia hanya menikah saja gitu, hanya bisa menikah karena beda agama, mereka kembali ke Indonesia, lalu dalam perjalanannya tidak mengajukan perceraian. Bagaimana mereka akan bercerai? Walaupun salah satunya Muslim, Islam, kalau satunya bukan Islam atau misalnya tidak beragama, karena beberapa kali kasus Ada juga yang yang tidak beragama. Mereka mengajukannya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama, walaupun salah satunya adalah beragama Islam. Nah, ini adalah kompetensi mengadili ya Mas, potensi pengadilan yang jarang untuk disebutkan. Karena ini krusial, kalau misalkan salah pengadilannya atau salah tempat pengadilannya, itu akan menyebabkan gugatannya itu ditolak. Betul, ditolak ya. Ditolak. Nah, salah satu yang mirip-mirip nih Mas, itu adalah sertifikat ganda nih Mas. Nah, sertifikat ganda ini bisa menjadi relatif dan absolut Mas. Ya. Nah, kalau sertifikat ganda ini misalkan ada 2 sertifikat nih Mas, terpaut waktu katakanlah 3 tahun. Nah, gimana nih Mas kalau masalah sertifikat ini? Ini bisa jadi absolut ataupun relatif nih Mas. Baik, jadi kita harus cermat ya untuk melihat misalnya, karena ini tadi soal sertifikat ganda, yang tentu yang mengeluarkan sertifikat ini kan Badan Pertanahan ya, kantor pertanahan gitu kan. Mengeluarkan sertifikat, lalu beberapa waktu kemudian muncul lagi sertifikat lagi. Kalau kemudian pihak pergugatnya itu adalah orang yang memang dia punya itikat buruk atau dia melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan kebohongan sehingga muncullah sertifikat yang diterbitkan oleh GPN. Yang kedua, padahal ada satu sertifikat lagi, misalnya dijaminkan nggak? Dijamin entah itu di pihak lain atau di bank dan seterusnya. Muncul sertifikat, kemudian sertifikat duplikat namanya. Orang ini bisa digugat. Nah, gugatnya kemana ya? Pengadilan negeri. Karena dia bukanlah badan pemerintah atau bukan pejabat tata usaha negara. Tetapi kalau kemudian kita melakukan gugatannya itu kepada BPN atau Badan Pertanahan atau kantor pertanahan, di mana dia adalah pejabat tata usaha negara, tentu kita harus gugatnya bukan di pengadilan negeri, Tapi di pengadilan tata usaha negara, karena objeknya adalah produk tata usaha negara. Sedangkan yang tadi objek gugatannya ada perbuatan dia secara melawan hukum yang merugikan kepentingan dari si penggugat, maka orang itu akan gugat di pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Begitu. Ini sebenarnya pembahasan yang ringan tapi butuh kecermatan ya Mas. Iya, itu harus jeli kita. Walaupun dalam perjalanannya bisa nanti, itu kan tergantung dari dinamika sengketa ya, dinamika persidangan dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya ketika kita menggugat pejabat tata usaha negara dengan objek sengketanya adalah produk tata usaha negara. Produk tata usaha negara itu kan bisa SK, bisa dari sertifikat, Bisa tindakan juga. dan seterusnya, surat izin dan macam itu adalah produk tata usaha negara. Sedangkan kalau perbuatan yang merugikan orang lain secara melawan hukum, yaitu adalah gugatan perdata biasa yang akan diajukan di pengadilan negeri. Nah, nih selanjutnya nih Mas, pertanyaan pamungkas nih Mas, terakhir. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dia tuh punya sengketa nih? Misalkan dia tuh punya sengketa, dia tidak berdomisili di sini, tapi dia punya sengketanya di sini. Ya, itu harus diselesaikan ya, sengketa-sengketa itu. Pertama, agar terjadi kepastian hukum. Dan yang kedua adalah pemenuhan hak-hak setiap warga negara, termasuk
hak dia kan sebagai warga negara, sebagai manusia dan seterusnya. Nah, kalau kemudian dia menyelesaikan sendiri, tentu dia akan kesulitan waktu, tenaga dan seterusnya. Ya itu bisa dikuasakan kepada advokat ya atau pihak lain lah yang bisa menyelesaikan itu agar bisa diselesaikan, agar ada kepastian hukum segera. Karena kalau tidak segera diselesaikan itu justru bisa Berlarut-larut. ya, ibaratnya kita naik kereta, semakin kita membiarkan kita kelewat tadi ya, dari stasiun yang harus kita turun, ketiduran misalnya, atau lupa, atau kita nggak ngelihat, makin jauh nanti biayanya itu akan semakin mahal kalau kita mau kembali lagi. Nah begitu, maka kalau tidak segera diselesaikan, nanti akan semakin memberampah. Jangan-jangan objeknya itu udah dialih tangankan ke orang lain, atau udah dikuasai orang lain, atau diambil negara misalnya, kan begitu, dianggap sebagai tanah terlantar. Itu kan Ya, selama 2 tahun itu ya. ya itu begitu kan, jadi justru merepotkan padahal itu milik dia. Dia punya hak untuk ini udah ada alasannya, ada keterangannya dan seterusnya, tetapi kemudian diambil oleh orang lain hanya karena dia nyuekin dari situ kan, Jakarta kan itu. Betul. Jadi masalah kewenangan mengadili ini udah selesai nih Mas? Ya kira-kira Kira-kira begitu. ya kira-kira begitulah kewenangan mengadili. Jadi bukan cuma masalah ijazahnya mantan presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, tetapi permasalahan-permasalahan lain juga harus diperhatikan. Karena kewenangan mengadili ini sebenarnya krusial dan banyak sekali dikabulkan ya Mas. Kalau misalkan gugatannya itu tidak cermat dan tepat. Ya betul.